Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Aulia Nur Aini, NPM 19312163, kelas IF 18B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama, yaitu kelompok biawak. Jika jari kita basah, apakah fingerprint masih bisa melakukan scanning? Jawabannya, fingerprint tidak bisa melakukan scanning. Usahakan jari kita dalam keadaan kering dan tidak berkeringat. Karena air dari jari yang basah akan berisiko masuk ke celah yang terbuka di sekitar fingerprint, di mana hal tersebut bisa membuat sensor cepat rusak. Pertanyaan kedua dari kelompok Odading. Apakah data yang tersimpan dalam pendaftaran sidik jari dapat disadap dan disalahgunakan oleh orang lain? Jawabannya, ya bisa. Karena data pendaftar tersimpan dalam mesin fingerprint yang mudah diunduh. Artinya, penyimpanan data sepenuhnya ada di bawah kendali suatu komunitas, kumpulan, atau bahkan instansi yang menggunakannya. Pertanyaan ketiga dari kelompok Boba. Bagaimana mesin pemindai membaca pola sidik jari? Jawabannya, cara kerjanya mirip dengan mesin fotokopi. Jari diletakkan di atas sebuah scanner berbahan kaca, lalu dari bawah scanner, pemancar cahaya menarangi permukaan ujung jari. Pantulan cahaya kemudian ditangkap alat penerima, sehingga foto sidik jari pun didapat. Pertanyaan keempat dari kelompok Android. Apa yang perlu dilakukan jika menggunakan fingerprint sensornya melambat? Dengan cara memanajemen data secara berkala dengan mendownload dan melakukan penghapusan. Karena fingerprint mempunyai batasan kapasitas jari dan rekod transaksi yang akan berpengaruh pada mesin. Semakin banyak data tersimpan, semakin lama pula proses identifikasi sidik jari. Pertanyaan yang terakhir dari kelompok sebelah. Apakah kemungkinan yang terjadi terhadap pengguna finger scanning? Jawabannya yang pertama itu identifikasi sensor melambat. Yang kedua, hang macet. Yang ketiga, tidak menerima scan. Yang keempat, jam dan tanggal tidak sesuai, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina Lestari, NPM 19312113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok hotdog. Mengapa ketika kulit kering atau kotor, pengidentifikasian terganggu? Karena sidik jari terdiri dari banyak garis menonjol yang cenderung melingkar-lingkar. Dari situ bisa dilihat satu sidik jari saja memiliki banyak pola rumit. Apabila tangan kita kotor, maka tidak terbaca oleh sensor. Karena pola sidik jari bergantung pada kondisi kulit jari. Solusinya dengan membersihkan tangan sudah cukup mengatasi masalah ini. Selanjutnya kelompok Tripanca. Diagnosis apa yang ditetapkan bila mesin absen sidik jari tidak merespon saat seseorang sudah menempelkan jarinya pada sidik jari? Disebut distrofi jika sidik jari yang hilang atau tersamarkan karena kulit kering dan kasar. Kemudian ada kelompok kecoa goreng. Bagaimana kerja fingerprint di laptop? Secara sederhana, cara kerja dari sebuah sensor fingerprint adalah dengan merekam data dari sidik jari untuk pertama kalinya yang akan digunakan sebagai acuan. Setelah itu, data disimpan di database, kemudian akan dicocokkan dengan sidik jari yang ada di database. Jika sidik jari sama, maka akan terbuka. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Herman, NPM 19312152. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan dari kelompok Dengbeng. Bagaimana cara absen menggunakan password atau kode jika sidik jari sedang bermasalah? Jawabnya, ada yang tahu tapi tidak bisa maksimal, sehingga kadang-kadang akhirnya tidak dipakai sama sekali. Sayang sekali. Untuk itu, pada saat membeli mesin sidik jari, jangan dilihat hanya harga murahnya saja. Harga yang murah kadang tidak disertai dengan panduan yang memadai. Pilihlah mesin yang minimal mempunyai buku panduan atau user guide. Syukur-syukur jika dilengkapi panduan singkat, video penggunaan, fasilitas training gratis, maupun konsultasi baik dalam dunia nyata maupun dunia maya atau online. Yang kedua, kelompok ikan. Pertanyaan, apa saja teknik pembacaan sidik jari? Teknik pembacaan sidik jari ada 4. Yang pertama,
optikal. Pengertian dari optikal yaitu teknik pembacaan dengan optikal atau opsi mempunyai sistem merekam pola sidik jari dengan menggunakan blitz atau cahaya. Yang kedua, ultrasonik. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi dan tidak bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Yang ketiga ada capacity atau kapasitas. Teknik kapasitas menggunakan cara pengukuran kapasitas untuk membentuk sidik jari, untuk membentuk citra sidik jari. Scan area dan kulit ujung jari yang bersentuhan sebagai kapasitor dari sistem ini. Yang keempat itu ada thermal atau suhu. Teknik thermal, sistem pembacaan dengan menggunakan perbedaan suhu antara ridge, gundukan, dengan valley atau lembah. Tekstur sidik jari. Untuk mengetahui pola sidik jari, cara yang dilakukan adalah dengan menggeser ujung jari atau swab di atas lapisan scan area. Yang ketiga ada kelompok TikTok. Pertanyaan dari kelompok TikTok yaitu, apakah kekurangan dan kelebihan sidik jari ini? Jawabnya, kelebihan mesin absensi sidik jari. Yang pertama, menghindari kecurangan. Yang kedua, produktivitas karyawan meningkat. Yang ketiga, pengelolaan data lebih mudah. Penjelasan yang pertama, menghindari kecurangan, yaitu absensi manual biasanya rawan terjadi kecurangan, seperti menitip absen, baik itu dalam bentuk tanda tangan atau juga kartu absensi. Yang kedua, produktivitas karyawan meningkat. Image result for produktivitas karyawan meningkat mengaplikasikan mesin fingerprint pada sebuah perusahaan dapat mendisiplinkan karyawan secara tidak langsung dan akan lebih bijak dalam menghargai waktu untuk bekerja. Yang ketiga, pengelolaan data lebih mudah. Pengelolaan data yang mudah membuat mesin fingerprint dinilai lebih menguntungkan. Mesin absensi ini dapat memudahkan para HRD untuk mengelola data sidik jari yang telah terkumpul karena software dari mesin sudah terhubung dengan komputer sehingga laporan data dibuat dengan mudah. Kecurangan mesin absensi sidik jari. Yang pertama, membutuhkan perawatan yang rutin. Perawatan secara rutin dibutuhkan agar mesin absensi dapat bekerja secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar bagian scanner berfungsi secara baik dan juga menghindari terjadinya penurunan sistem dari scanner tersebut. Yang kedua, sering terjadi kesalahan dalam proses identifikasi. Selain membutuhkan karyawan yang rutin, kelemahan lain dari mesin absensi sidik jari adalah seringnya terjadi kesalahan pada saat pemindaian. Masalah ini terjadi dikarenakan mesin tidak dapat mendeteksi sidik jari ketika bagian scanner dalam kondisi kotor atau terdapat banyak bekas sidik jari yang menempel sebelumnya. Yang keempat adalah kelompok penguin. Pertanyaan dari kelompok penguin, bagaimana mesin pemindai pembaca pola sidik jari? Jawabnya, cara kerjanya mirip mesin fotokopi. Jari diletakkan di atas sebuah scanner, biasanya berbahan kaca. Lalu dari bawah scanner, pemancar cahaya menerangi permukaan ujung jari. Pantulan cahaya kemudian ditangkap alat penerima sehingga foto sidik jari pun didapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.